Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai front-end dan back-end dalam pengembangan aplikasi. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arvina Putri Rahman dengan NIM 2308718 dari Prodi Sistem Telekomunikasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi front-end dan back-end. Yang pertama, apa itu front-end? Front-end adalah bagian dari aplikasi atau situs web yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Ini mencakup antarmuka visual yang dapat dilihat dan digunakan oleh pengguna di browser mereka. Front-end memiliki 3 bahasa pemrograman. Yang pertama HTML. HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur dasar halaman web. Fungsinya yaitu untuk menyusun elemen-elemen pada halaman web seperti teks, gambar, tabel, dan formulir. Dan yang kedua, memberikan kerangka dasar untuk konten web. Selanjutnya, kelebihan dari HTML adalah mudah dipelajari dan memberikan kerangka visual yang penting untuk halaman web. Selanjutnya, yang kedua ada CSS atau Cascading Style Sheet. CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mendesain dan mengatur tampilan elemen HTML. Fungsinya adalah untuk mengatur warna, font, tata letak, dan animasi, dan membuat desain web lebih menarik dan responsif. Selanjutnya, cara kerja CSS ini dapat diterapkan ke elemen HTML menggunakan selektor. Kelebihan dari CSS adalah memisahkan desain dari struktur konten dan mendukung desain responsif melalui media queries. Apa sih media queries itu? Media queries adalah fitur penting dalam CSS yang memungkinkan tampilan website menjadi responsif di berbagai perangkat. Selanjutnya, yang terakhir ada JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan interaktivitas dan dinamisme ke halaman web. Fungsi dari JavaScript ini adalah mengelola perilaku pengguna seperti klik, masukkan data, atau scroll, lalu mengubah konten halaman web tanpa perlu membuat ulang halaman. Terakhir, menghubungkan front-end dengan data dari back-end melalui API. Kelebihan dari JavaScript ini yang pertama, menambahkan interaktivitas seperti validasi formulir, animasi, atau efek cover. Dan yang kedua, membantu membangun aplikasi web dinamis seperti pencarian real-time atau filter data. Selanjutnya di sini ada contoh tag HTML. Kode HTML ini adalah struktur dasar halaman web. Doctype HTML adalah untuk menentukan jenis dokumen sebagai HTML. Lalu HTML adalah tag utama yang mencakup seluruh konten halaman web. Selanjutnya, head adalah bagian yang berisi informasi meta dan judul halaman web yang akan ditampilkan di tab browser melalui tag title. Selanjutnya, body adalah bagian yang mencakup konten utama yang terlihat oleh pengguna seperti H1 atau heading 1 adalah sebuah elemen heading yang digunakan untuk menampilkan judul utama. Lalu P menampilkan sebuah paragraf, dan yang terakhir IMG adalah untuk menampilkan gambar dengan atribut src yang menunjukkan lokasi gambar, dan ALT yang memberikan deskripsi alternatif jika gambar tidak dapat ditampilkan. Selanjutnya ada contoh kode CSS. Kode CSS ini digunakan untuk mempercantik tampilan elemen HTML. Yang pertama ada body. Body ini untuk mengatur latar belakang halaman dengan warna abu-abu terang dengan kode yang sudah dimasukkan dan menetapkan font teks menggunakan Arial atau sans serif. Selanjutnya H1 itu untuk memberikan warna teks biru dan menetapkan posisi teks di tengah dengan properti teks align center. Selanjutnya ada P, mengatur ukuran font paragraf sebesar 16 pixel dan jarak antar baris line height 1,5 agar lebih mudah dibaca. Selanjutnya ada contoh kode JavaScript. Kode JavaScript ini menambahkan interaktivitas pada halaman menggunakan dokumen get element by ID dalam kurung my button untuk memilih elemen HTML dengan ID my button. Selanjutnya menambahkan event listener dengan metode add event listener yang akan menjalankan fungsi ketika elemen tombol diklik. Fungsi anonymous dalam event listener akan menampilkan pesan pop-up bertuliskan tombol diklik menggunakan metode alert. Selanjutnya, di sini ada contoh front-end di kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita membuka situs e-commerce, di situ kita akan melihat tampilan katalog produk seperti gambar, harga, dan deskripsi. Lalu ada tombol tambah keranjang atau beli sekarang. Lalu ada filter produk berdasarkan kategori, harga, atau merek. Itu adalah contoh front-end di kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, apa itu backend? Backend adalah bagian dari aplikasi yang tidak terlihat oleh pengguna, tetapi berfungsi di balik layar untuk mengelola data dan logika aplikasi. Backend ini adalah otaknya dari sistem. 3 komponen utama backend. Yang pertama ada server. Server adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang menjalankan backend untuk memproses permintaan dari klien atau frontend dan memberikan respon yang sesuai. Fungsi utama dari server ini adalah mengelola komunikasi antara frontend dan database. Cara kerja server ini adalah saat pengguna mengirim permintaan, server memprosesnya, memanggil database jika diperlukan, dan mengirimkan hasilnya kembali ke klien. Yang kedua ada database. Database adalah tempat penyimpanan data secara terstruktur yang dapat diakses, dikelola, dan diperbarui oleh backend. Lalu fungsi utama dari database ini menyimpan data seperti informasi pengguna, transaksi, atau produk. Cara kerja dari database adalah backend akan mengirimkan permintaan ke database menggunakan query. Lalu database akan memproses permintaan dan mengembalikan data ke server. Selanjutnya, yang ketiga ada API atau Application Programming Interface. API adalah antarmuka yang memungkinkan front-end dan back-end atau berbagai layanan aplikasi untuk saling berkomunikasi. Fungsi utama dari API ini adalah menjembatani front-end dan back-end. Cara kerjanya, front-end akan mengirimkan permintaan ke API. Di dalam back-end, API akan menerima permintaan, lalu memprosesnya melalui server atau database, lalu mengembalikan respon. Jadi kesimpulannya, server, database, dan API adalah komponen inti dari backend yang bekerja sama untuk mendukung aplikasi web atau mobile. Mereka akan memastikan data dan logika aplikasi dikelola dengan efisien, memungkinkan front-end memberikan pengalaman pengguna yang mulus. Nah, di sini ada contoh kerjasama front-end dan back-end. Misalnya, user membuka aplikasi toko online, lalu user mengetik sepatu olahraga di kolom pencarian, itu termasuk front-end. Selanjutnya, data pencarian akan dikirim ke server melalui API, itu adalah backend. Backend memproses data, mencari di database, lalu mengirim hasilnya kembali. Setelah itu, frontend akan menampilkan daftar produk yang relevan kepada pengguna. Baik, cukup sekian penjelasan materi frontend dan backend dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.